صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواج ذريته الكرام خصوصا لما أسلم معلمنا وأزواج ذريتهم صلى الله من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. الدرس الأول نصيحة الأستاذ litilmizihi. Bermula pelajaran yang pertama orang ustaz guru litilmizihi bagi muridnya. Ya bunayya, wahai anakku. Bunayya itu kalimatut tasghir, anak kesayanganku. Arsyadakallah, mudah-mudahan memberikan petunjuk akan engkau oleh Allah. Wa waffaqaka li salihil a'mal, dan memberikan taufik oleh Allah akan engkau bagi amal-amal saleh. Aku bimanzilatil walad min abihi, dengan menempati seorang anak daripada abahnya. Jadi ujar seorang guru, wahai muridku, engkau itu menganggap muridnya anak. Jadi murid menganggap gurunya kuitan. Yasurruni an araka sahihal binyah, menyenangkan akan daku atau menggembirakan bahwasanya aku melihat akan engkau sahihal binyah, sehat badan. Artinya ujar guru, bila mana aku melihat ikam wahai murid, wahai anak, awak sehat jasmani, sehat qawiyal idrak, dan kuat berpikir, zakiyal qalbi, bersih hati, muhazzabal akhlaq, bagus akhlak, muhafizan alal adab, menjaga atas adab-adab, ba'idan anil fuhsyi, jauh atas jahat, fil qaul, pada ucapan. Artinya berkata itu jangan kasar, ya Allah. Jangan berkata jorok, ya Allah. Misalnya bungul, tambuk, goblok. Nah, jangan semacam itu. Jangan dibiasakan berpandir yang ada baik, perkataan yang jorok itu jangan dibiasakan. Latifal muasyarah, bagus di dalam, mahbuban min ikhwanika, dicintai daripada saudara-saudara engkau, tuwasil fuqara, membantu engkau akan orang fakir, wa tushfiqu 'ala du'afa, dan berlemah lembut engkau atas orang yang lemah, taghfiru zallati, memaafkan engkau daripada orang-orang yang tersalah, daripada tergelincir. Artinya ada kawan salah lawan kita, dimaafkan aja, jangan dibalas. Wa ta'fu 'anis sayyi'at,
dan engkau memaafkan daripada kejahatan-kejahatan dari orang lain. Kemudian wala tufarrid fi salatika, dan janganlah engkau tufarrid fi salatika. Asal mana tufarid ini maknanya melampaui batas. Bisa kita contohkan misalnya sembahyang itu balakas-lakas bededes, belaju-laju. Nah itu ngarannya tufarid. Kada betumaninah, sampai kada betumaninah. Nah, ada aja siden. Tiada engkau melampaui batas di dalam salat engkau. Wala tuhmil fi ibadati rabbika, dan janganlah engkau itu meninggalkan pada ibadah kepada Tuhan engkau. Nah itulah ujar guru, artinya nang aku senangi bila mana engkau berkelakuan semacam itu. Jadi kitab ini wasiat abah, kan wasaya itu maknanya wasiat al abah lil abna, bagi anak-anaknya. Jadi penyusun kitab ini beliau artinya di dalam kitab ini menerangkan bagaimana seorang guru memberikan petuah kepada murid-muridnya. Jadi yang pertama dahulu pembelajarannya, guru itu menganggap muridnya itu anak, kemudian murid itu menganggap guru itu kuitan. Sebab ujar Nabi, abah itu ada 3. Yang pertama, abah yang mengawinkan kepada engkau akan anak perempuannya, mintuha. Kemudian yang kedua, abah yang istrinya melahirkan akan engkau, ya kuitan kandung. Kemudian yang ketiga, abah yang melajari akan engkau ilmu agama, ya guru. Nah di antara nang bertiga ini nang paling afdal ujar Nabi adalah guru. Wa huwa afdaluhum. Guru itu sepaling afdal daripada mereka, daripada mintuha, daripada abah kandung. Karena guru ini mentarbiyah, mendidik lawan kita. Jadi yang punya kuitan kada bisa mentarbiyah kita, mintuha kada mentarbiyah lawan kita, maka guru lah yang mentarbiyah kita, yang mendidik lawan kita. Makanya ulama-ulama itu, ulama-ulama yang hebat-hebat tuh, mereka belajar mengaji menuntut ilmu. Misalnya di Makkah belajar hadis, kitabul hadis, maka guru yang melajarakan ilmu hadis itu hadis yang pertama yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya itu adalah hadis musalsal bil awwaliyah. Ada ngarannya hadis al musalsal bil awwaliyah. Kenapa hadisnya? Hadisnya yang berbunyi ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu disebut dengan musalsal bil awwaliyah. Jadi setiap guru nah hendak melajarakan ilmu, terlebih ilmu hadis khususnya, itu mesti nang hadis pemulaan dibacakan itu adalah musalsal bil awwaliyah. Karena hadis ini mengandung makna sifat kasih sayang. Pengertiannya bila kita mengaji, belajar menuntut ilmu itu mesti yang ditanamakan sifat kasih sayang. Guru sayang lawan murid, murid sayang lawan guru. Maka bilanya guru sayang lawan murid, guru akan melimpahkan ilmu yang ada lawannya. Lajarakannya ilmu itu lawan muridnya. Nah, murid ini akan patuh tunduk maasi lawan patuah gurunya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Bermula orang yang kasih sayang
itu akan dikasih sayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi, kasih sayangi oleh kalian akan orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya mengasih sayangi akan kalian oleh orang yang ada di langit daripada makhluk Allah, malaikat misalnya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi penuntut ilmu itu ada sifat kasih, ada sifat sayang. Ya Allah. Pengertiannya kayak ini, nyamunnya kita jadi murid, jadi santri belajar, kan guru tuh lapah malajari tuh, lapah sirin malajari. Ya Allah. Kadang-kadang kada diambil akan banyu bisa juga, padahal payatnya misalnya apa. Nah di dalam hal ini murid ini memandang guruku nih lapah malajari aku, uyuh lapah sirin. Nah berarti murid yang beranggapan semacam itu dia akan menghargai daripada pelajaran gurunya. Artinya aku ini nyamunnya melihat guru ini lapah melajari aku uyuh sidin. Kadang-kadang makan telat, kadang-kadang ada bakumpul lawan keluarga, ya macam-macam lah. Kadang-kadang istirahat kurang, misalnya kan kayak itu. Nah lalu kita ini akan sungguh belajar. Belajar itu akan semangat. Nah itu maksudnya tak. Ya Allah. Jadi di situ ada kita sifat penghargaan lawan guru. Jangan dianggap sepele. Ya Allah. Apalagi misalnya guru ini memang kada kita beri duit, kada kita gaji. Misalnya, ya Allah. Nah kemudian guru itu sayang lawan muridnya, maka guru tuh kada asaan melajari ilmu. Hanya sabisa-bisanya napa nang guru ini ada miliki daripada ilmu dilajarakan saja. Ya Allah, dilimpahkan lawan muridnya nih entah. Nah itu maksud daripada kenapa kalaunya orang belajar lawan gurunya belajar ilmu hadis khususnya, maka hadis nang awaliyah itu nang pamulaan dibacakan oleh gurunya. Dan itu ada musalsalnya, musalsal bil awaliyah namanya. Kita mengambil hadis itu lawan guru kita lawan guru sidin sampai kepada baginda Nabi. Jadi ada sanadnya nih entah. Jadi kesimpulannya, jadi belajar penuntut ilmu itu hendaklah mencurahkan sifat kasih sayang lawan guru. Ada rasa kasihan. Ya Allah, lapah uyuh guru ini melajari aku ini mesti bujur-bujur menuntut ilmu belajar. Ya Allah. Kan mesti guru itu melihat santri itu rajin, giat, gigih, pahapalan. Mesti guru itu senang, gembira, murid pintar, santri ini giat, rajin. Ya Allah. Nah itu. Nah, jadi diantaranya ujar sidin, ya Allah. Jadi mu'alif ini artinya sidin membayang-bayangkan, artinya lawan muridnya, lawan santrinya. Aku tuh jasidin senang benar, gembira melihat murid itu atau santri itu jasmaninya sehat. Ya Allah, jasmaninya sehat, kada garing. Ya Allah. Kemudian pulang akalnya kuat, IQ-nya cerdas, pintar. Ya Allah. Nah. Kemudian hatinya bersih dan akhlaknya bagus. Kemudian menjaga dengan adab-adab. Ya Allah. Kan ada di dalam akhlak rilbanin tuh. Kemudian jauh daripada perkataan kotor. Kemudian lagi bagus, lemah lembut di dalam bakawan. Ya Allah, jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan memukul. Latif al-muasyarah. Kemudian dan disenangi di antara saudara-saudaranya. Hanya kita jadi santri itu jangan melakukan kelakuan yang sekira kawan tuh sarik lawan kita, jangan. Sebaliknya cari hanya gawi perkara yang kira-kira kawan tuh katuju lawan kita. Ya Allah. Dan membantu lawan orang fakir. Ada misalnya santri nang fakir, nang kurang mampu dibantu. Ada sebahagian santri mampu berkelebihan makanan kan misalnya bari santri nang fakir nang kada tapi basic. Dan pulang kasih sayang
kepada orang yang dhaif, orang yang lemah. Jadi ada kawan misalnya belajarnya lambat paham, menghafalnya lambat, ya kalau karena memang kita apa ngarannya, kada menutup kemungkinan memang penuntut ilmu santri ada nang kayak itu, ada nang cerdas, ada nang pintar. Satu mat guru menjelaskan paham sudah, sebuting amsilah dapat sudahnya mempelajari atau mengisahkan lain. Tapi kadang ada santri itu dhaiful idrak, artinya menerima pelajaran itu lambat. Nah ini kepada orang semacam ini mesti dibantu ini supaya dapat. Itu tasbih ala du'afa, berlemah lembut kepada orang yang dhaif, orang yang lemah, dan mengampuni daripada kegelinciran dan memaafkan daripada kejahatan-kejahatan, dan janganlah dia lalai taksir di dalam sholatnya. Ya kalau lebih lagi, artinya kalau bisa kenapa sebelum waktu sholat itu kita sudah siap. Kan ada penjelasan, artinya malaikat itu karena melihat umat Nabi Muhammad ini kagum karena cahayanya, ada cahayanya nang kayak bintang, ada nang kayak bulan purnama, ada nang kayak matahari. Cahayanya ini sangat terang, sangat silau. Jadi malaikat betakun buat nikam ini siapa? Jadi umat ini menjawab, kami ini umat Nabi Muhammad, gawian kami sebelum azan itu sudah siap. Artinya menghadang waktu sembahyang, intidharus shalah, menghadang waktu sembahyang. Dan janganlah engkau mengosongkan daripada ibadah kepada Tuhan engkau. Jangan meninggalkan ibadah. Jangan meninggalkan ibadah. Hanya ibadah itu yang menuntut ilmu. Kalau amunnya kada mendesak benar, jangan sampai bulik, kecuali darurat benar. Ya bunayya, in kunta taqbalu nasihata nasihin, wahai anakku, jika engkau menerima akan nasihat orang yang memberikan nasihat, fa ana ahaqqu man taqbal nasihatahu, maka bermula aku sepaling berhak orang yang engkau terima akan nasihatnya. Ya kalau jadi ujar guru, amunnya ikam mau menerima nasihat, ya kan? Nasihat, arti nasihat itu kan menghendaki kebaikan bagi orang lain. Menghendaki kebaikan bagi orang lain itu nasihat. Nah, bila mana engkau itu menerima nasihat, maka nasihat akulah ujar guru nang paling berhak ikam terima. Ya Allah, kan tadi Kuitan 3 mintuha abah kandung guru, tapi diantara tiga ini yang paling hebat guru. Ya kalau andai kata memberikan nasihat diantara yang bertiga ini, maka nasihat guru itulah yang paling berhak engkau amalkan, engkau ambil. Kenapa? Jadi ujar guru, aku ini orang yang paling berhak engkau terima nasihatnya. Kenapa? Ana ustaduka, aku ini guru ikam. Ya, aku ini guru ikam. Bahkan guru ini bisa berkata, boleh ujar guru, cakanya kada aku malah jadi ikam ini jadi orang bodoh, boleh. Amun lain pada guru apa kada boleh ucap bilang kayak itu. Nabi lawan umatnya boleh. Kemudian kuitan lawan anaknya, ya kuitan cakanya kada aku menyakulahkan ikam ini kada berilmu.
boleh kuitan bocap nang kaitu karena anaknya ini sombong, angkuh misalnya. Nah kemudian guru cakanya aku kada malah jarikam ikam nih ada pintar, ada berilmu, boleh. Nah lain pada nang bertiga tuh kada boleh. Ada boleh minah, ada boleh minah. Arti minah tuh menyambat kebaikan, mengungkit kebajikan diri kita, kebaikan kita. Nah, Nabi lawan umatnya boleh, kuitan lawan anaknya boleh, guru lawan muridnya boleh. Lain pada minto ada boleh, ada boleh minah. Ana ustaduka, aku guru ikam, wa muallimuka, dan orang yang melajari engkau, wa murabbi ruhika, dan orang yang mendidik akan rohani engkau. Uja guru nih, ya Allah. Artinya kenapa garang nasihat guru ini yang paling berhak daripada nang lain diambil diamalkan, karena aku ini guru ikam, nang melajari ikam, dan aku ini mentarbiyah roh ikam. Ilmu itu makanan roh kalau siapa yang memberi ilmu? Guru. Ya Allah. Ilmu itu makanan rohani. Adapun nasi, sayur, mayur itu makanan jasmani. Itu abah mama bisa memberi. Ya Allah. Tapi kalau ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak adab, ya Allah, ilmu tasrif misalnya, ilmu nahwu, ya Allah, jenjang ilmu nahwu itu bujur aja kada fardu ain, fardu kifayah, cuma itu menjadi wasail. Innalil wasail hukmal maqasid. Ma la yatimmu bihil wajib illa bihi bahwa wajib. Satu perkara yang tidak sempurna kewajiban terkecuali dengan kewajiban tersebut, perkara tersebut, maka itu pun termasuk wajib. Namun di dalam kitab fikih apa? Membasuh batasan misalnya kita berwudu, itu kan kada mungkin kita membasuh pas batasan muka itu kada mungkin, mesti berlebih. Nama labihi daripada batasan nang wajib, karena memang untuk membasuh nang wajib, maka malabihi daripada nang wajib itu pun hukumnya wajib. Belajar ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu alat atau mantik, balagah dan macam-macamnya, ilmu alat itu ya fardu kifayah. Cuma untuk jenjang kita dapat mengkaji ilmu nang fardu ain, sarananya itu dahulu. Ya Allah. Sebab kada mungkin orang bisa membaca kitab tauhid nang bahasa Arab, kayak misalnya Fathul Majid, ya Allah. Apalagi Uthudi, Dasuki, namun kada besar benahu bisa membaca itu mustahil. Ya Allah. Nah, jadi kesimpulannya terkhusus salah satu itu ilmu dasar itu penting dihimati, ilmu sharaf sampai lihai. Kalau sampai lihai menasrif. Kalau nyata tasrifan pokok kan kada banyak, cuma amsilahnya itu banyak. Jadi untuk melatih tasrifan itu lihai itu ya dengan tasrifan amsilah. Jadi bila nyata tasrifan pokok yang dihafal itu sudah bisa, nah ikam tambah dengan amsilah. Tasrifan amsilah itu. Bila cari sampai lancar bujur. Gitu. La tajidu ahadan ahrasa ala manfaatika wa salahika minni. Tidaklah engkau mendapati seseorang yang lebih mengharap atas manfaat diri engkau dan bagusnya engkau daripada aku. Jar guru nih. Hanya kadada salah seorang juga pun yang lebih mengharap atas manfaat engkau dan bagusnya engkau daripada aku. Artinya aku ini guru orang yang paling berharap besar di kemudian hari ikam ini jadi orang yang baik, bahkan kalau bisa jadi orang yang kawa diambil manfaat oleh orang banyak. Hanya menuntut ilmu ini memang niatnya agen kita seorang dahulu. Kalau nya fadilahnya kan
barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari, nah, maka Allah Ta'ala akan memberikan ilmu yang tiada dia pelajari, maksudnya ilmu laduni. Wa 'allamnahu min laduna ilma man amila bima 'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah dia tuntut dengan gurunya, ilmu tadi diamalkannya, digawinya, nah, maka Allah Ta'ala memberi ilmu nang kada ia pelajari, maksudnya ilmu laduni. Nah, kemudian bila ilmu tadi diamalkannya, man alima, barang siapa tahu, kemudian wa amila, diamalkannya ilmu itu, wa allama, dilajarakannya. Nah, ini yang diharapkan guru-guru nih lawan kita. Makanya di Darussalam itu kalau santri itu tamat lulus kelas 3 ulia itu dapat ijazah. Dapat ijazah pondok. Nah, di ijazah itu ada bertulisakan artinya di ijazah situ nambah tulisan artinya diharapkan lawan santri, lawan penuntut ilmu, lawan murid nih binasri ilmi, dengan malajarakan ilmunya. Itu ijazah di Darussalam itu bertulis gitu. Rajian, diharapkan kepada ini talaba, ini santri, ini murid binasri ilmi. Hanya bilanya sudah buri ke kampung itu ilmu kan ada orang mengaji menuntut itu target mesti dapat. Kita belajar mengaji itu tahu ada incaan, ada inamal ilmu bita'allum, ya Allah. Ilmu itu dituntut dengan sungguh, ya. Dan ilmu itu didapat dengan zakat, pintar, hirsin, loba, ya, wajtihadin, bahimat, wabulghatin, ada ongkos, ada duit. Orang sakulah mengaji belajar ada duit, ada ongkos. Ini abah mama ikam memikirkan karikam ini. Kemudian ada petuah dari guru. Artinya guru itu ada memberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang di luar daripada kitab pembelajaran yang kita pelajari. Ada wijangan-wijangan guru yang sifatnya ini arahannya supaya murid ini gigih belajar, semangat, jangan loyo. Ya Allah. Itu irsyad, petunjuk daripada guru. Nah, kemudian menuntut ilmu itu waktunya panjang, lawas. Ada kawa satu mat, bim salabim ada kawa. Amunnya kita belajar misalnya kayak nang kenapa paket itu kawa aja kita nang bim salabim 4 ujiannya aja. Ya Allah, yang penting bayar ujian, karena soalnya itu ada aja jawabannya. Kunci jawabannya sudah tersedia, tinggal memindah aja lagi. Ya bagus, aku sakit cewek tinggi juga. Ya guru bang, jadi mungkin rendah ya Allah. Kau aja itu cumanya punya ilmu agama ini kada kau kita bin salabin. Mesti ujar Sidina Ali tulu zamanin. Ala ya akhi lan tanala ilma illa bi sittatin daqain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa quli zaman. Ya Allah. Ya paling gada aja kita menuntut ilmu itu 6 tahun. Kayak kita di sini kan 6 tahun. Dan setiap tingkatan jika tambah tingkat itu makin tambah banyak ilmu, kitabnya makin tambah tinggi, kita makin tambah ganal kitabnya. Bahkan syukur-syukur juga kan ada para habaib, ada Habib Hasan Muhdar, Habib Taufik Habib siapa lagi? Walib, Habib Ahmad, ini kan bukan hadrami nih. Hanya sahibul barakah ini orang-orang yang banyak dapat keberkahan hanya mengaji langsung di sentralnya. Ya Hadramaut. Jadi sungguh aja mengaji belajar 6 tahun pun nikam sudah dapat ilmu mumpuni di sini. Asal bujur-bujur belajar adalah belajar, jangan dibuang-buang waktu, jangan tak buang-buang.
Jadi hendak dapat ilmu jadi Sayyidina Ali pintar, ya Allah, kemudian loba sarakah lawan ilmu, hendak belajar terus, hendak mengaji terus. Nah, kemudian berhimat sungguh-sungguh, manjada wajada wabul qatin, ada ongkos, ada duit. Nah, ongkos ini kan kita bisa-bisa ikan mana kali menggunakan, ya Allah, berapa kuitan memberi. Cuman yang penting itu kan karena ikam di sini sudah dimakan, jam makan tuh dijamin. Hanya nang prioritas bilanya anu tuh uang makan, SPP, impak, dan itu nang anu diutamakan. Ya Allah, amunnya aku dahulu di Martapura itu takdim 2 bulan. Misalnya bulan Januari, Februari, aku bayar Januari itu langsung bulan Februari. Langsung bayar 2 bulan. Jadi bulan Februari itu kawa duit ditabung. Ini menabung duit ini kan agen menukar kitab. Karena kitab ini bertambah terus. Nah, kemudian patuah guru dan orang menuntut ilmu itu masanya lawas. Ya Allah. Ada kawas 1 mat, 1 tahun, 2 tahun kada bisa. Ya Allah, 6 tahun, 7 tahun. Kalau ada toko lampayan berapa di Makkah 35 tahun kan? Dah lah. Ya bunayya inni laka nasihun amin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kesimpulannya, ya Allah, kesimpulannya artinya kita bilanya mengaji, belajar itu menganggap dahulu yang pertama guru itu kuitan kita, ya Allah, guru itu kuitan kita. Jadi kamu beranggapan guru itu kuitan ikam kita, karena memang keadaannya, ya Allah, nang malajari, nang mendidik guru. Adapun abah mama di rumah, ya Allah, itu kuitan juga itu. Cuma rahatan di pondok abah mama kadada dititipakan lalu guru. Nah, jadi kembanggapan guru ini adalah kuitan ikam. Artinya bagaimana ikam melawan kuitan sikap, lemah lembut, kasih sayang, paasian. Nah, ikam melawan guru kayak itu juga. Lemah lembut, paasian, beradab, jangan melanggar peraturan. Nah, timbal baliknya guru pun menganggap murid itu adalah anak-anaknya. Ya Allah, kayak Pak orang diisi anak. Ya Allah, dipusut, di imang, kayak apa lagi macam-macam itu dibisai, ya Allah, di ini kami lebih si anak tahu tak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'ala wa la tadhhab barakatihim 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.